Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM 1S1221138 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tree atau pohon. Trees atau pohon. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini ada pengantar pohon atau trees seperti definisi, properti, trees ADT, dan menghitung kedalaman atau dan tinggi. Selanjutnya ada pohon biner, selanjutnya lagi penerapan pohon menggunakan daftar terpaut, menggunakan algoritma penelusuran pohon, dan ada ringkasan. Oke, yang pertama itu ada pengantar pohon. Struktur data non-linear menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan data linear, array, atau daftar yang tertaut. Menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Oke. Definisi dan properti pohon seperti ini. Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Kecuali elemen teratas, setiap elemen ke dalam pohon memiliki induk elemen dan 0 atau lebih anak-anak elemen. Selanjutnya, elemen teratas dari pohon disebut dengan akar dari pohon. Kita masuk pada definisi formal. Secara formal, kami mendefinisikan pohon sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki orang tua dan anak. Hubungan yang memenuhi sifat-sifat berikut, seperti jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut dengan akar dari T yang tidak memiliki orang tua. Setiap node V dari T yang berbeda dengan root memiliki keunikan sendiri. Induk simpul W setiap node dengan induk W adalah anak-anak dari W. Kita perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konversi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Selanjutnya, dua node yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara. Sebuah simpul V adalah luar jika V tidak mempunyai anak. Sebuah simpul V adalah inter jika ia memiliki satu atau lebih anak. Node yang eksternal juga dikenal sebagai daun-daun. Simpul U adalah leluhur dari sebuah simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari V. Sebaliknya, jika kita katakan bahwa simpul V adalah keturunan dari sebuah simpul U, jika U adalah nenek moyang dari V. Sebuah tepian dari pohon T adalah sepasang simpul U dan V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Jalur dari T adalah barisan node sedemikian rupa, sehingga dua node yang berurutan dalam barisan tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contoh pohon berdekatan berisi jalur C252, project, demos, dan market. Nah, sebuah pohon adalah dipesan jika ada tatanan linear yang bersifat di antara anak-anak dari setiap node. Ini contohnya. Ini contohnya sebuah book ini mempunyai anak yaitu perfect. Ini lagi keturunan-keturunannya. Seperti ini keturunan-keturunannya. Kita masuk pada pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul dan pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk dan anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini. Hal elemen yang mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Pohon ADT kemudian mendukung hal berikut pengaksesan metode. Yang pertama ada T-root. T-root ini dia mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. T is root mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon T. T orang tua ini mengembalikan posisi induk dari pohon P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. Selanjutnya T num children. Ini mengembalikan jumlah anak yang pada posisi P. Selanjutnya ada T anak-anak, menghasilkan interaksi dari anak-anak posisi P. Selanjutnya ada T is live.
Nah, dia mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak. Selanjutnya len. Dan ini dia mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. Dan selanjutnya ada lenti. Ini dia mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. Selanjutnya T is kosong. Ini dia mengembalikan true jika pohon T tidak berisi posisi apapun. Selanjutnya T posisi. Ini dia menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Selanjutnya ada inter T. Ini dia menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Kita masuk pada pengetikan bebek atau biasa disebut dengan Dutch typing. Dutch typing adalah pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang mendukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat dijalankan. Selanjutnya, tipe objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut yang dipanggil karena alasan ini. Pengetikan bebek kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Saat mengetik bebek, kami tidak mendeklarasi tipe argumen dalam prototype atau metode fungsi. Ini menyeratkan bahwa kompiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada runtime. Ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan suara seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan, instintas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanan pada perilaku. Dengan analogi, untuk bahasa komputasi, jika suatu objek tidak penting asalkan perilaku seperti itu mengharapkan. Selanjutnya kita masuk pada kelas basic abstrak untuk struktur data pohon. Kami mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dari beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan abstrak dan beberapa metode abstrak. Beberapa metode konkret itu seperti isRow, isLeaf, dan kosong. Tidak ada instan langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Oke, kita implementasikan codingan ini pada Visual Studio Code. Sini ada sebuah kelas tree.
Oke, seperti ini dia codingannya. Oke, jadi definisi kelas tree ini dia untuk kelas dasar untuk mempresentasikan struktur pohon secara umum. Kelas ini dia berisi berbagai metode yang mengatur dan memanipulasi pohon. Kelas ini menggunakan kelas dalam inner class atau position untuk mengelola posisi dalam pohon. Selanjutnya, kelas pada position ini dia kelas abstrak dan mendefinisikan antarmuka untuk posisi dalam pohon. Nah, ini dia memiliki beberapa metode yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Yang pertama ini ada def element. Def element ini dia fungsinya untuk mengambilkan elemen yang disimpan pada posisi ini. Ini dia harus memiliki implementasi oleh subkelas. Selanjutnya ada def eq. Nah, jadi metode ini dia memeriksa apakah dua posisi yang sama harus diimplementasikan oleh subkelas. Selanjutnya untuk metode def ini dia memeriksa dua posisi tidak sama yang diimplementasikan dengan membalik hasil dari si metode X ini. Selanjutnya sini ada metode root. Jadi metode root ini dia mengembalikan posisi akar dari pohon untuk mengimplementasikan pada subkelas. Selanjutnya ada def parent. Jadi def parent ini dia mengembalikan posisi orang tua dari posisi P yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Selanjutnya untuk num childer ini dia mengembalikan jumlah anak dari posisi P dan harus juga diimplementasikan oleh subkelas. Selanjutnya untuk defline ini dia mengembalikan iterator yang menghasilkan anak-anak dari posisi P. Selanjutnya pada defline ini dia mengembalikan jumlah elemen dalam pohon juga. Selanjutnya def is root ini dia memeriksa apakah posisi P adalah akar dari pohon. Nah, selanjutnya di sini kalau def is leaf ini dia memeriksa apakah posisi P adalah dua daun atau tidak memiliki anak. Selanjutnya pada is empty ini dia untuk memeriksa apakah pohon itu kosong. Oke. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya kita masuk pada kedalaman komputasi. Oke. Misalnya di sini P adalah posisi simpul pada pohon T. Nah, ini dia kedalaman dari P adalah banyaknya nenek moyang dari P, tidak termasuk P itu sendiri. Selanjutnya kedalaman akar T adalah 0 karena akarnya tidak mempunyai nenek moyang. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut.
Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Selanjutnya kita masuk pada ini, codingan def. Ini kita tambahkan untuk yang def dpt. Nah, def dpt ini dia gunanya untuk menghitung kedalaman posisi P dalam pohon kedalaman adalah jumlah langkah dari P ke akar. Jadi posisi berjalan T kedalaman untuk posisi P adalah 0 dalam kurung dp tambah 1, di mana dp menunjukkan kedalaman P pada pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. T kedalaman P berjalan pada waktu terburuk di mana N adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N 1 jika semua not membentuk satu cabang. Selanjutnya menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Itu tinggi dari pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Selanjutnya dalil. Tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Di sini kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian tinggi 1P yang memanggil algoritma ke dalam P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke kompleksitas waktu kasus terburuk atau O n pangkat 2. Tinggi 2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan kompleksitas waktu kelinier atau ON. Di sini ada N jumlah posisi di pohon. Anggap saja ada R posisi daun waktu komputasi. Setiap panggilan ke dalam fungsi memiliki waktu yang konstan ODP1 tambah 1 yang dalam kasus terpuruk dapat berubah N kurang 1 atau ON kompleksitas waktu. Ini rumusnya. Jadi kompleksitas waktu kasus terpuruk tinggi 1 fungsinya adalah ON tambah N pangkat 2 dibulatkan menjadi ON pangkat 2. Untuk codingannya kita implementasikan. Ini def hex 1 ini dia gunanya untuk
Kita sambung dulu tadi di sini. Oke, seperti ini. Jadi untuk metode yang hack 1 ini dia gunanya untuk menghitung tinggi pohon dengan mencari kedalaman maksimum dari semua pohon daun. Nah, jadi ini adalah salah satu pendekatan untuk menghitung tinggi pohon. Oke, selanjutnya tadi di sini kita lanjut. Ini contohnya. Ini contohnya seperti ini, kasus 1, di mana N sama dengan 1 dan L itu sama dengan 3. Jadi C1 itu sama dengan 1, dan kedalaman C2 nya itu dia 1 tambah 2 sama dengan 3, dan itu C3 nya itu dia sama dengan 1. Seperti ini kita bisa lihat. Kita masuk pada tinggi yang kedua. Ini dia memberikan ON kinerja waktu kasus terburuk. Kemajuan dilakukan secara top down atau anak-anak PEK berjalan masuk OCP tambah 1 waktu di mana CP menunjukkan jumlah dari anak P. Tinggi 2P menghabiskan OCP1 tambah 1 waktu di mana masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah ini. O sigma P CP tambah 1 tambah O N tambah sigma P CP sama dengan O N tambah N kurang 1 dibulatkan menjadi O dalam kurung N. Ini contohnya ada jadi yang pertama ini ada Dave Hack, di mana Dave Hack ini dia
menghitung tinggi pohon atau pohon dari jika P tidak diberikan, maka hitung tinggi pohon dari akar menggunakan metode yang Hague 2. Oke, untuk ringannya tadi seperti ini. Def self if P is known, P sama dengan self dikembalikan ke self Hague 2. Jadi sebelumnya kita buat dulu tadi yang untuk dash Hague 2 nya. Dimana dash Hague 2 ini dia menghitung tinggi pohon dari posisi P menggunakan rekursi pendekatan untuk menghitung tinggi pohon. Mana tadi codingannya if self is leaf, else-nya itu 1 ditambah dengan max self Hague 2 sama dengan C false in Oke. Seperti ini dia codingannya untuk yang kelas tree. Jadi dia tadi saya jelaskan bahwa kelas tree ini dia kelas dasar untuk mempresentasikan struktur pohon secara umum, dan kelas ini dia berisi metode untuk mengatur dan memanipulasi pohon. Jadi kelas ini dia menggunakan kelas dalam linear class position untuk mengolah posisi dari dalam kelas, dan kelas position ini dia adalah abstrak dan mendefinisikan antarmuka untuk posisi dalam pohon. Oke. Kita lanjut. Pada pohon binder. Pohon binder adalah pohon terurut dengan properti berikut. Setiap not mempunyai paling banyak dua anak. Setiap not anak
diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul interval V disebut dengan subpohon kiri atau subpohon kanan masing-masing dari V. Pohon biner adalah sesuai jika setiap not mempunyai 0 atau 2 anak pohon. Seperti itu juga disebut sebagai penuh pohon biner. Jadi, dalam pohon biner yang tepat, setiap simpul dalam memiliki setiap 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat adalah tidak tepat. Contoh, pohon keputusan adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkai pernyataan yang tidak, pernyataan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang daunnya dikaitkan dengan variabel dan konstanta dan not internal adalah operatornya. Selanjutnya kita masuk pada definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong atau terdiri dari sebuah simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon biner mungkin kosong disebut dengan subpohon kiri dari T. Pohon biner mungkin kosong disebut dengan subpohon kanan dari T. ADT pohon biner sebagai tipe dasar data abstrak. Pohon biner adalah spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan, di mana T kiri P mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri dari P, atau tidak ada jika P tidak memiliki anak kiri. T kanan mengembalikan posisi yang memiliki anak kanan dari P, atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak kanan. T saudara memiliki posisi yang memiliki saudara dari P, atau tidak ada jika P tidak memiliki saudara kandung. Ini selanjutnya kita masuk pada implementasi kelas basis abstrak pohon biner. Pohon biner kelas basis abstrak ini mewarisi semua properti dari kelas T, misalnya induk, is, leaf, akar, dan lain-lain. Menyediakan 2 deklarasi untuk 2 metode abstrak baru, yaitu kiri P, posisi anak kiri P, benar posisi anak kanan P. Dimana di sini dia menyediakan implementasi konkret 2 metode. Saudara kandung P ada anak lain dari orang tua P. Anak-anak P generator untuk yang dipesan anak-anak dari sebuah not. Kita lanjut pada implementasinya. Jadi di sini dia mempunyai kelas dan dimana di sini dia lihat ice not selanjutnya def
Oke, jadi pada kelas binary tree ini dia memperluas superclass tree, di mana kelas ini dia mengimplementasikan metode-metode yang spesifik untuk pohon biner, yaitu struktur data pohon di mana setiap node itu dia memiliki banyak dua anak yang disebut dengan anak kiri dan anak kanan. Oke, baris yang pertama itu ada namanya def left. Jadi def left ini metode ini dia mendefinisikan kelas tree yang mewarisi dari kelas tree. Selanjutnya ada def right. Kalau def right ini dia ini metode di mana dia akan mengembalikan anak kiri dan anak kanan dari node P. Nah, dan untuk rise not implemented ini dia menunjukkan bahwa metode-metode ini adalah abstrak dan harus diimplementasikan oleh subclass dari binar tree. Selanjutnya metode def siblings. Nah, jadi metode ini dia mengembalikan saudara dari node P, di mana parent ini sama dengan self parent P. Dia ini mendapatkan orang tua dari node. Jika parent ini dia is not known, jika parent ini adalah known, maka P ini adalah node akar dan tidak memiliki saudara, sehingga metode ini mengembalikan non. Dan jika tidak, metode ini memeriksa apakah P adalah anak kiri atau anak kanan dari orang tuanya. Jika P adalah anak kiri, maka metode ini mengembalikan anak kanan dari orang tua, yaitu saudara P. Jika P adalah anak kanan, metode ini mengembalikan anak kiri dari orang tua, yaitu saudara P. Nah, dan untuk deaf children ini metode ini adalah generator yang menghasilkan anak-anak dari node P, di mana metode ini memeriksa apakah anak kiri ini dari P bukan non. Jika ada, metode ini menghasilkan yield. Yield itu sama dengan anak kiri. Metode ini kemudian memeriksa apakah anak kanan dari P bukan non. Jika ada, metode ini menghasilkan yield anak kanan. Hasil ini memungkinkan iterasi atas anak-anak dari P dan for loop atau konteks iterasi lainnya. Kita masuk pada materi selanjutnya, itu ada sifat pohon biner. Di sini kita menyatakan bahwa himpunan semua simpel pada pohon T pada kedalaman yang sama sebagai tingkat D dari T. Secara umum, level D memiliki node paling 2 pangkat D banyak. Jumlah maksimum node pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunan pohon. Perkusitian pada 8.8 seperti ini, kita lihat. Selanjutnya pada position 8.9 ini dia membenarkan membuat dua tumpukan, satu untuk node eksternal atau satu lagi untuk node internal. Nah, kasus 1, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Kasus 2, jika T memiliki lebih dari satu node, kami menghapus sepasang satu node eksternal dan satu internal simpul pada satu waktu. Pada akhirnya hanya satu node yang akan dibiarkan yang akan menjadi eksternal. Selanjutnya kita masuk pada struktur total untuk pohon biner.
Setiap node menyimpan referensi sebagai berikut, yaitu ada elemen disimpan pada posisi B, node anak kiri, node anak kanan, dan simpul induk. Pohon T memelihara dua variabel, yaitu ada variabel untuk menyimpan referensi ke node akar dan variabel ukuran yang mewakili jumlah total node T. Selanjutnya kita masuk pada implementasi Python dari struktur pohon biner taut, sebuah subkelas dari pohon biner kelas. Ini dia mendefinisikan dua kelas bertingkat, di mana non-publik simpul kelas untuk mewakili node, publik posisi kelas yang membungkus simpul diwarisi dari pohon posisi kelas. Selanjutnya ada menyediakan dua metode utilitas berikut, yaitu ada kebasahan utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat pembukanya. Selanjutnya membuat posisi utilitas untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Ini ada beberapa operasi untuk memperbarui linked binary tree, yaitu ada T ada di root, ada T tambah, yaitu ada T tambahan kanan, T replace, T hapus, dan T attach. Oke. Langsung saja implementasinya pada Visual Studio Code untuk membuat sebuah kelas, yaitu linked binary tree. Oke, yang pertama itu ada kelas linked next
Pada kode kelas tingkat binary ini dia adalah kelas yang untuk mengimplementasi konkret dari kelas binary menggunakan node yang terhubung. Jadi kelas ini dia berisi dalam node untuk mempresentasikan node dalam pohon dan position untuk mengolah posisi dalam pohon. Oke, selanjutnya di sini ada kelas node. Jadi kelas node ini dia digunakan untuk mempresentasikan setiap node dalam kolom biner. Selanjutnya ada slot. Jadi slot ini dia digunakan untuk mengurangi penggunaan memori dengan membatasi atribut yang dapat dimiliki oleh objek yaitu node. Oke, selanjutnya definite. Definite dia ini menginisialisasi node dengan elemen orang tua, anak kiri, dan anak kanan. Selanjutnya ada kelas position. Jadi kelas position ini dia adalah mengelola posisi dalam pohon, mereferensikan node yang spesifik dan pohon yang memiliki. Selanjutnya ada def elemen atau metode elemen. Metode elemen ini dia mengembalikan elemen dari node yang direferensikan. Selanjutnya ada def egg. Jadi def egg ini dia membandingkan dua posisi untuk kesetaraan berdasarkan node yang mereka referensi. Selanjutnya di sini ada pembuatan validate. Jadi def validate ini atau permukaan posisi. Jadi dia ini def validate ini memastikan bahwa P itu adalah posisi yang valid dalam pohon ini. Selanjutnya di sini maka posisi membuat make position membuat dan mengembalikan objek position baru jika node tidak non. Selanjutnya kita masuk pada metode root. Jadi metode root ini dia mengembalikan posisi root ke def mengembalikan posisi root. Habis itu metode left itu dia mengembalikan posisi anak kiri dari posisi P. Habis itu metode right dia mengembalikan posisi anak dari posisi P. Selanjutnya untuk def replace ini dia menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. Selanjutnya metode delete ini dia menghapus node pada posisi P untuk memastikan node tidak memiliki lebih dari satu anak. Selanjutnya ada metode attach. Jadi metode attach ini dia menyambungkan dua pohon P1 dan T2 sebagai anak kiri dan kanan dari posisi P. Oke, selanjutnya di sini untuk penggunaannya seperti ini, dan untuk outputnya itu akan seperti ini, dimana sini ada kurang bagi tambah dibagi selanjutnya sampai sini outputnya sesuai dengan yang diminta. Oke, lanjut saja kita masuk pada kinerja implementasi pohon biner taut. Bagaimana operasi len is empty itu runtime-nya itu 01. Root parent left right symbol 6 symbol itu dia 1, is root is left 1 juga. Kalau deep itu dia dp tambah 1, dan head itu dia n, sedangkan n root and left and right and replace delete attach itu dia 1. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan tentang materi pohon atau trees. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.